Nah, banyak orang yang mungkin nggak tahu nih apa sih fungsi dari atap dan juga jenis-jenis dari atap atau genteng. Nah, mungkin dari kalau zaman dahulu kan rumah selalu menggunakan genteng. Kalau zaman now bagaimana? Nah, kita akan cari tahu bagaimana fungsi dari genteng, tipe-tipe genteng apa aja, dan bagaimana sih cara pemilihan genteng. Hari ini saya sedang berada di showroomnya dari Kak Muri. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran, simak video berikut ini. Let's go. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Wah, halo. Wah, Pak Ruby, apa kabar? Baik, Pak. Yes. Nah, teman-teman, hari ini kita bersama dengan Bapak Ferry Setiawan, Deputi GM dari Kak Muri. Wah, senang sekali nih Pak bisa hadir di sini. Kami juga senang Pak Ruby dapat menghadiri showroom kami di sini, Pak. Wow. Oke. Nah, teman-teman, kita bakal bahas nih tentang genteng atau atap ya Pak ya. Nah, bicara soal fungsinya Pak, apa sih yang menjadi fungsi dari atap ini Pak? Oke. Fungsi dari atap sebenarnya itu untuk melindungi rumah dan isi yang di dalamnya Pak. Jadi dari panas, kemudian dari hujan, dari polusi dan dari sebagai macam yang lainnya. Nah, syarat atap yang baik itu kita bisa lihat dari segi fungsional. Nah, dari segi fungsional itu atap harus kuat, tidak bocor, nyaman. Iya, karena di atas gitu ya, melindungi gitu ya. Kemudian dari segi estetika, karena atap ini kan sebagai mahkota. Iya, jadi kalau dibangunnya sebagai mahkota, Pak. Iya. Nah, itu secara bentuk harus presisi. Kemudian secara warna, itu harus awet, tidak pudar, dan dapat menyesuaikan dengan desain bangunan, Pak. Nah, kemudian secara lifetime, ini harus kuat. Baik secara fungsional maupun secara estetika. Secara fungsional dan estetika. Betul. Itu tuh ya. Pak Ferry, bagaimana sih tips mendapatkan atap yang baik nih? Baik, untuk mendapatkan tips atap yang baik, Pak, pertama yang perlu diperhatikan adalah konstruksinya harus baik dan rapi. Jadi pemilihan rangka atap itu harus yang kuat, presisi, kemudian sesuai standar dengan genteng yang akan digunakan. Jadi standar materialnya. Kemudian juga harus diperhatikan adalah jarak reng. Jarak kuda-kuda juga, Pak. Jarak kuda-kuda juga, iya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pelaksana pemasangan. Jadi seperti kontraktor atau tukang itu harus mengikuti instruksi dan pedoman pemasangan. Kayak SOP-nya gitu. Betul, sehingga pemasangan gentengnya ini baik, benar, dan rapi. Nah, ketiga adalah pemilihan material genteng itu sendiri. Jadi karena genteng ini untuk jangka panjang, Pak, jadi memang harus dipilih material yang kuat, tidak bocor, kemudian tahan terhadap cuaca, kemudian juga warnanya awet, tidak pudar, dan free maintenance. Free maintenance itu yang paling penting nih, supaya kan hemat ya Pak ya. Betul Pak. Selamanya gitu ya. Betul Pak. Nah, untuk genteng sendiri di showroomnya ini bisa ada pilihan-pilihan ya Pak ya? Iya, betul. Kita ada 3 tipe genteng. Kak Muri ini jenis gentengnya paling lengkap Pak di antara genteng-genteng keramik, karena kita ada 3 tipe. Ada tipe Espanica, kemudian Milenio, dan Full Flat. Bisa dilihat nih Pak di sini ya. Iya, betul Pak. Ini juga merah putih. Ya, ini salah satu karena kita masih bulan Agustus, kita bikin Hari Kemerdekaan merah putih. Wah. Tapi ini belum dijual ya Pak. Oh, belum ini dijual. baru untuk display. Hari Kemerdekaan. Betul, Nah, tadi kan Bapak sebutin jenis-jenis dari Kak Murinya ya. Betul Pak. Nah, di sini juga bisa di-showing dilihat nih Pak. Betul, nanti kita Gimana bisa kalau lihat. kita keliling sambil lihat? Boleh, ya? boleh Pak. Oke. Kemana dulu nih Pak kita? Oke, ini seperti yang saya bicara kan. Yes. Ini tipe Espanica Pak. Ini Espanica? Ya, jadi dia memang gelombang lebih besar. Curah hujan, air gampang lebih mengalir. Nah, ini memang cocok untuk rumah-rumah yang tipe klasik. Kemudian Mediterania, kemudian etnik. Nah, kemudian ada juga yang gelombang lebih kecil, Pak. Tipe Milenio, Pak. Tipe Milenio seperti kemudian ini. Tipe Milenio ini ya. Nah, bedanya apa nih Pak Milenio sama? Dia kalau Bapak lihat dari gelombangnya kan lebih besar, ini lebih kecil. Oh, ini Cuma lebih dia double interlock. Double interlock. Pemasangannya lebih
mudah, lebih cepat, dan ini cocok untuk modern kontemporer, Pak. Oke, modern. Jadi modern kontemporer, desain modern kontemporer dapat menggunakan tipe Milenio. Milenio. Ya. Buat anak milenial. Ya, karena memang ini kita produksi waktu tahun 2000. Oh, gitu 2001, ya. Pas Pak. ya. Betul. 2001 ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tipe full flat, Pak, yang sebelah sini. Full flat. Nah, full flat. Nah, kalau Iya. Bapak lihat full flat seperti ini. Oh, ini tanpa lekukan ya, Pak ya? Ya, jadi memang ini Iya. tipe terbaru genteng flat. keramik full flat. Nah, ini cocok untuk modern minimalis, Pak. Modern minimalis. Ya, untuk minimalis Iya, rata-rata arsitek banyak Iya. suka yang model full flat. Oh. Gitu, Pak. Nah, kenapa sih Pak yang membeda lekukan sama full flat ini fungsinya apa, Pak? Sebenarnya tergantung desain Tergantung desain desain. dari rumah. Jadi konsumen dapat pilih Oke. sesuai dengan desain. Sesuai Yang desain tadi yang saya disuka bilang, ya? misalnya, oh minimalis rumah saya, nah dapat menggunakan yang ini. Oh, Gitu. oke. Tapi Nah, setiap produk ini memang Iya. memiliki keunggulan sendiri-sendiri, Pak. Gitu loh. Iya. Dan semuanya ini memang diproduksi oleh Kanmuri dengan Iya. kualitas yang terjamin. kualitas gitu, Pak. terjamin. Iya. Nah, Pak, genteng apa sih yang cocok buat di Indonesia nih, rumah-rumah di Indonesia nih, Pak? Oke, sebenarnya gini, Pak. Di pasaran saat ini kan banyak sekali material Iya. genteng. Nah, idealnya material genteng itu harus pertama kuat. Kuat ya pasti ya. Oke, kedua tidak bocor, Tidak tahan bocor, panas, panas, tidak korosi, tidak korosi, tidak berisik, tahan terhadap cuaca, dan yang terakhir yang paling penting adalah, Pak, free maintenance, Pak. free maintenance. Wah, Harus free maintenance. ternyata genteng itu banyak sekali. Iya, idealnya Dan seperti ideal itu. seperti itu ya. Nah, untuk genteng yang cocok di wilayah Indonesia, Pak, kita kan negara tropis, Iya. yang curah hujannya tinggi, kemudian panas, lembab, itu adalah genteng keramik. Genteng keramik. Saya ambil contoh ya, Pak. Jadi untuk bangunan seperti kalau di China, Iya, di Jepang, iya. dan di Indonesia sendiri itu dari zaman kerajaan dulu sampai sekarang itu menggunakan genteng keramik yang terbuat dari tanah liat. Meskipun tanah liat, proses iya, produksinya dulu kan masih sangat sederhana. Yes. Tapi umurnya sampai sekarang kalau kita lihat di China, China. ratusan tahun kan Iya. masih gentengnya masih terpakai gitu loh, Pak. Oh iya, benar tahan lama Nah, itu ya. apalagi saat ini, Iya. saya ambil contoh genteng keramik Kanmuri. Itu menggunakan teknologi Jepang untuk Espanica dan Milenio, Iya. dan teknologi Jepang dan Eropa untuk Yang ini ya, full flat. Full Ya, flat. untuk full flat. Iya. Jadi kita menggunakan teknologi terbaru Iya. dan dikontrol dengan computerized sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, konsisten, awet, warnanya juga tidak pudar. Dan Bahannya nggak pudar yang juga. pasti juga tadi free maintenance. Wah. Untuk genteng Kanmuri semua free maintenance, Pak. Free maintenance ya. Betul. Udah pasang tahan lama Iya, ya, Pak, ya. betul. Wow. Kalau ada material lain, Iya. ya seperti saya ambil contoh genteng beton. Dia dibuat dari campuran semen dengan pasir. Semen dan pasir. Kemudian finishingnya biasa menggunakan cat. Nah, untuk jangka waktu yang lama, Iya. dia mudah sekali retak. Oke. Dan kedua, harus dilakukan cat ulang. Iya. Sehingga biaya yang Maintenance dikeluarkan, repot. nah biaya yang dikeluarkan Biaya tinggi dan juga tinggi. repot ya, Pak ya. Waktu, tenaga juga Iya. diperlukan sangat besar. Kemudian ada lagi genteng metal. Genteng Nah, metal. genteng metal ini, Pak, ringan, tapi tidak tahan terhadap tekanan. Oh. Kemudian tidak tahan panas. Lama-kelamaan juga bisa korosi. Wah. Nah, ada Maintenance lagi, lagi ujung-ujungnya ya. betul, Oh. Pak. Dia lagi. Ada lagi juga genteng aspal atau Genteng kita sebut aspal. bitumen. Nah, umumnya genteng aspal itu tidak kuat terhadap genangan air dan panas. Iya. Kalau kena panas, Pak, lama-lama dia daya rekat aspalnya akan lemah dan lama-lama mengelupas. Oh. Jadi nanti lama-lama genteng bisa meleot. Nah, gentengnya meleot. Nah, iya. ada juga genteng yang terbuat dari asbes. Nah, itu bahannya salah satunya adalah bahan dari tambang magnesium kalsium silikat. Nah, berupa serat. Nah, serat ini dalam jangka panjang kalau dihirup penghuninya, Pak, Iya. itu dapat menyebabkan asbestosis. Jadi Jadi penyakit ya, Pak ya. iya betul, bisa menyebabkan juga kanker paru-paru. Wah. Itu, Pak. Iya, Jadi iya. menurut saya lebih cocok memang untuk Indonesia, daerah tropis adalah genteng keramik. Nah, ini
Yang Betul, produksi Pak. oleh Kanmuri. Ya, Iya. karena Kanmuri bukan hanya genteng keramik biasa, Pak. Dia juga genteng keramik berglasur. Jadi warna Iya. pori-pori sudah tertutup, warnanya awet dan tidak mungkin pudar. Yes. Gitu, Pak. Ini jadi sekaligus jadi tips dalam memilih genteng Betul, gitu ya. betul, Pak. Yes. Nah, kemudian juga gimana soal perawatan, Pak? Tadi kan berarti kita udah pilih tips Ya, ya. tipsnya yang itu pilihlah yang tadi ya. Betul, keramik, betul. Gitu ya. Nah, bagaimana merawatnya nih, Pak? Oke. Untuk genteng Heeh. Kanmuri, Pak, Iya, iya. itu free maintenance, Pak. Jadi Tidak perlu perawatan. Nggak perlu perawatan ya, Pak? Tapi persyaratannya, Pak ya, pertama pemasangannya benar. Pemasangan Tadi benar. saya ambil contoh, misalnya baja ringan harus untuk kuda-kuda 0,75. Kemudian untuk rengnya 0,45 mili. Iya. Nah, kemudian jarak reng, misalnya Espanica, dia harus berjarak rengnya 260 mm. Kemudian Milenio 267 mm. Full flat 280 mm. Udah ada standar itu ya. Sudah ada standar, harus diikuti seperti itu, Pak. Kita ada namanya pedoman pemasangan. Oh. Kemudian kemiringan minimal 30 derajat, Pak. 30 derajat. Ya, jadi supaya air dapat langsung turun. Iya, iya. Kalau nggak 30 derajat, Nah, nggak itu pas gitu ya. takutnya ada 30 terjadi tampias, Pak. tampias. Nah, itu akan masuk. Oke. Nah, Iya, terakhir yang perlu diperhatikan dalam pemasangan. Kalau pemasangan Espanica Iya. dengan Milenio, pemasangannya lurus seperti ini. iya. Lurus. Nah, Oke. jadi dia lurus, Pak. Oh, Ya, dia kan iya, lurus. Iya, iya. Kalau iya. Bapak lihat, Heeh. yang full flat dia zigzag, Pak. Pemasangannya zigzag. iya, zigzag ya. Iya. Iya, iya. Ininya ya, zigzag Betul. ya. Kalau itu lurus aja. Jadi pemasangan lurus. Espanica dan Milenio lurus, kemudian full flat zigzag. Kalau model mungkin ini kayak dulu-dulu banyak kan model kayak gini, seperti gini. Iya, Gini zaman ya. dulu ini kita memang produksi tahun 1997, Pak. Espanica. Iya, iya. Kemudian 2001 kita Milenio. mengeluarkan Milenio. Iya, Setelah 2 dekade baru kita keluarkan yang full flat. Ini yang terbaru, Oke, Pak. Full flat ya. Ya. Yes, yes. Nah, kalau bicara soal Kanmuri ini, Pak, ini sejak kapan sih Kanmuri ini, Pak? Oke. Secara singkat ya, Pak. Iya. Kanmuri ini kita berdiri tahun 97. 97 ya? Ya. Kita merupakan bisnis unit, salah satu bisnis unit dari Liman Group. Oh, Liman Group. Ya. Oke. Nah, pabrik kita ada di Balaraja. Balaraja. Totalnya 20 hektar, Pak, tanahnya. 20 hektar. Kemudian kapasitas produksi Luar kita biasa, iya. 45 juta keping per tahun. 45 juta Ya. per tahun. Nah, kemudian tahun 97 tadi seperti saya ceritakan sebelumnya, kita memproduksi tipe Espanica. Kemudian tahun 2001 kita keluarkan Milenio. Dan terakhir setelah 2 dekade baru kita keluarkan tipe full flat. Full flat. Wow, dan luar biasa nih kalau bisa dibilang keunggulan dari Kanmuri dibanding yang lain nih, Pak. Iya kan? Iya, iya. Oke, dari segi proses produksi, Pak, kita Kanmuri adalah genteng keramik berglasur, Berglasur. dibakar sampai 1100 derajat, Pak. Jadi kita menggunakan yang seperti saya jelaskan, Iya, menggunakan teknologi Jepang dan teknologi Eropa. Iya. Jadi semua sistem produksi kita dikontrol dengan computerized. Nah, jadi menghasilkan produk yang berkualitas, konsisten, awet, tahan lama, free maintenance. Wow. Nah, kemudian di tiap tahapan kita juga ada QC, Pak, quality control, yang berdasarkan standar salah satunya JIS, Pak, Japanese Industrial Standard. Iya, iya, Gitu. Kemudian untuk produk ya, Pak, kita juga merupakan genteng keramik yang memiliki 3 tipe. Jadi tipe yang paling banyak nih, Pak, di antara genteng-genteng keramik merek lain. Oh, gitu. Kita ada Espanica, Espanica, Milenio, full flat. Nah, Bapak udah hafal nih Jadi sekarang awal, ini. 3 tipe itu. Oke. Nah, kemudian kita juga didukung oleh aksesoris yang paling lengkap, Pak. Oh, ada aksesoris nah, juga. kalau Bapak Oke, lihat nih. Kalau gitu kita lihat yuk Oke, ini aksesorisnya. aksesoris, Pak. Ini Oh. kita lengkap. Ya, saya Jadi ambil ada- contoh, Heeh. misalnya aksesoris seperti ini, Pak. Ini lapping tile. Ini namanya lapping, Pak. Lapping Jadi tile. biasanya dia di knock, dikasih semen. Nah, sekarang kita ada namanya lapping, Pak. Di kanan kiri ini Oh, di kita kanan pasang kiri lapping. lappingnya. Gunanya apa? Untuk mengurangi resiko kebocoran. Oke. Jadi nanti semennya posisinya ada di dalam. Di dalamnya, Ada di ya. dalam. Jadi selain untuk mengurangi kebocoran, juga secara estetika lebih rapi dan Lebih indah, rapi Pak. dan indah ya.
lebih Iya, rapi iya. dan indah. Dan ya ini dijual ada pilihan-pilihannya tadi Ada ya. pilihan, semua aksesoris kita lengkap. Jadi konsumen dapat memilih sesuai desain dan fungsi bangunan. Dan fungsi bangunan. Nah, kemudian saya ambil contoh ada namanya volatile seperti ini, Pak. Nah, volatile ini Iya. posisinya dipasang di jurai untuk talang. Untuk talang. Biasanya kan mereka talang itu mereka menggunakan seng. Lama-lama karat, Pak. Nah, dengan posisinya bawahnya seng, kemudian Iya. kita kasih volatile, Volatile ini, maka secara estetika juga bagus. Warnanya sama sama genteng nanti kan, Pak. Iya, iya. Kedua, iya. ini double protection, jadi double protection. tidak karatan. Ini kan tidak karat Oke, untuk iya, iya. posisinya. Ini ada Pak. lapisannya lagi, Pak. Ada ya? lapisan. Itu untuk jalur air. Jalur air, yes. Iya. Dan banyak lagi, Pak, untuk aksesoris kita memang paling lengkap. Wow. Oke. Oke, keunggulan lainnya adalah kita terus melakukan continuous development, Pak. Makanya salah satunya adalah ini, Iya. pemasangan semen free. Jadi pemasangan tanpa semen, Pak. Tanpa semen. Betul. Wow. Jadi di sini kita menjual suatu sistem. Nah, kalau kita lihat di sini kita ada namanya Ristri, Pak. Apa nih Pak Ristri? Ristri, kemudian ada Risbeam dan Iya. Figarol. Jadi pemasangan tanpa semen ini biasa kan kalau pemasangan nok, Pak, itu menggunakan semen. Nah, kalau lama-lama dia tinggi 7 sampai 10 cm. Resikonya adalah retak, kemudian bocor, Iya, rembes. iya, Nah, dengan pemasangan tanpa semen, ini pemasangan lebih cepat. Kemudian dia pasti tidak bocor, Pak, karena ini posisinya juga langsung berdekatan dengan Berdekatan genteng. ya. Iya. Kemudian pemasangan juga lebih mudah karena ini merupakan satu sistem. Yang Bapak lihat lebih menarik bahwa di sini ada namanya kita Figarol, Pak. Figarol. Nah, ini adalah untuk genteng bernapas. Genteng bisa bernapas ya, Pak. Wah, Nah, iya. artinya apa? Jadi udara yang bau misalnya dari kamar mandi, dari dapur, dia akan keluar dari sini, Pak. Oh. Sehingga di bawah genteng ini Iya. tidak lembab, tidak bau. Sehingga menyehatkan juga untuk penghuni yang ada di bawahnya. Bisa sirkulasi ya. Betul, gitu ya? Pak, untuk sirkulasi. Wow. Nah, ini juga kalau misalnya konsumen gitu Ya. kan pengen tukar pikiran atau nanya-nanya konsultasi bisa juga di sini. Dengan senang hati, Pak. Jadi gini, Bisa juga sih. untuk konsumen Iya. bisa mendapatkan genteng Karmuri pertama di showroom. Di showroom, di ya. Taman Aries, di Quadra Centrum, Iya. atau juga di House of Roman, Pak. House of Roman juga Ya, ada ya. di House of Roman di posisinya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Kemudian juga bisa datang ke dealer kami, galangan toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Wah, Jadi banyak sangat tuh ya. mudah, Pak. Iya, iya. Ya. Atau bapak-bapak juga dan ibu bisa akses ke www.kanmuriroof.com. Nah, itu website kami. Ini untuk mendapatkan Betul, informasi mengenai Kanmuri. Yes. Ya. Kalau pembelian tadi bisa di toko-toko Bisa ya. toko, Toko, galangan, dealer, showroom, dan House of Roman. Yes, itu semuanya ada. Iya, Pak. Nah, kalau sekarang kan nih Pak, nih dunia digital nih Pak. Ya, benar, Pak. Nah, apakah Kanmuri juga masuk ke dunia digital juga nih Pak? Oke, kami saat ini mengeluarkan namanya mobile apps Kanmuri Roof. Oke. Nah, jadi bisa di-download, Pak, di Google Play Store untuk satu, informasi produk. Informasi produk kayak tadi yang 3 hal ini Ya, ya. kemudian ada informasi instalasi, Instalasi juga. ada video, ada simulasi, warna, jenis. Nah, yang lebih oke dan baik nih, Pak. Iya. Jadi konsumen dapat melakukan estimasi perhitungan kebutuhan genteng sendiri. Estimasi biayanya juga Pak. Estimasi kebutuhan genteng. Kebutuhan genteng dulu volumenya. ya, volumenya ya. Jadi berapa jumlah genteng misalnya yang dibutuhkan? panjang berapa, lebar berapa, berapa derajat, Yes. langsung akan keluar jumlah genteng, aksesoris yang dipergunakan. Iya. Jadi lebih expert, nanti konsumen lebih expert nih, Pak. Ini berhubungan dari luas tanah tadi ya, luas tanah berapa kali berapa, Luas bangunan jena berapa gitu. atap, luas jena atapnya atap, ya. Oke. betul, Pak. Yes, Nanti yes. bisa diakses, Pak, di Play Store, di Kanmuri Roof. Kanmuri Roof. Nah, teman-teman bisa yang penasaran langsung download. tuh Boleh, ya. Pak, dengan senang hati. Wow. Dan juga tadi ya kalau mau datang ke showroom juga bisa, secara Bisa. online juga bisa. Bisa, Pak, Online betul. offline emang sekarang udah melek teknologi Pak ya. Iya, benar, Pak. Nah, oke, kalau misalnya di sini kan tadi ya Pak ya bisa lihat, terus jam operasional sendiri kalau di
Showroomnya jam berapa? Jam berapa? Showroom ini kami dari jam 8 sampai jam 5. 8 sampai 5. Kecuali hari Sabtu, Kecuali Sabtu. itu kita memang sampai jam 2, Pak. Wah, Gitu. oke. Nah, Pak Ferry tadi kan juga Kanmuri fokus di dunia atap atau genteng gitu kan. Iya, Nah, Pak. pasti ini ada rahasia suksesnya nih. Karena kan kompetisi yang tinggi. Betul, Kanmuri betul. tetap memberikan yang terbaik. Apa nih rahasia suksesnya, Pak? Ya, sebenarnya Pak, visi perusahaan kami dan visi perusahaan grup kami adalah reliability and quality is our business. Jadi memang kita mengeluarkan produk-produk yang dapat diandalkan dan berkualitas dengan baik. Kemudian secara eksternal, kita harus dapat memenuhi dan kebutuhan dan keinginan daripada konsumen dengan memberikan apa? Servis yang baik, solusi yang baik untuk para konsumen. Nah, kemudian secara internal, Iya. kita juga harus memberikan etos kerja yang baik, Etos kerja yang disiplin. baik, iya. Kemudian manajerial juga harus profesional dan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi. Betul, Pak. Itu ya rahasia Iya, suksesnya. iya, Pak. Nah, teman-teman, kita udah dengar langsung nih dari Pak Ferry bagaimana rahasia sukses Kanmuri dan juga bagaimana memilih atap atau genteng yang baik Ya. sehingga nggak usah repot-repot lagi Betul, jadinya Pak. kan. Betul, betul. Karena orang mau menghemat dikit tapi akhirnya jadi biaya gede. Iya, betul, gitu kan Pak. ya. Betul. Nah, jadi teman-teman bisa memilih Kanmuri dan tadi banyak pilihannya sesuai dengan dari selera ya. Selera, sesuai selera. Atau juga desainnya. Betul, Pak. Oke, Pak Ferry, thank you so much. Mungkin ada lagi nggak? Mungkin closing statement nih, Pak Oke. Ferry. Yes. Menurut saya gini, Pak. Keputusan membeli genteng adalah keputusan satu kali Satu kali. untuk Yes. jangka panjang. Betul. Apabila kita salah dalam mengambil keputusan tersebut, maka biaya yang diperlukan untuk renovasi itu akan jadi semakin besar, Pak. Wah, itu. Iya. Kemudian waktu dan tenaga. Makanya kami sarankan untuk Bapak dan Ibu pilih genteng Kanmuri, Pak. Sekali pakai untuk selamanya. Wah, Nah, luar biasa tuh. Pilih genteng Kanmuri sekali pakai untuk selamanya. Wow, sekali lagi thank you so much. Oke, Pak. Ferry. Pak Sukses Ruby, ya sukses buat selalu. Kanmuri. Nah, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi pilih genteng buat rumah, teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Pak Ferry. Thank you.